Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat dan rahmatnya, kita bisa melakukan presentasi kita pada kali ini dengan tema Intermittent Fasting (IF), Analisis dan Implikasi Klinis terhadap Kesehatan Metabolik pada Masyarakat Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para ibu dosen, Ibu Irma SKM MKes dan Ibu Hadijah Limuddin SKM MKes selaku dosen pengampu dari mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, di mana anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Indah Putri, saya sendiri selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada kali ini. Kemudian untuk pemateri ada Nuril Azkia, Andi Armiteka Putri, Cahya Mutia Syarhina, dan juga Ihsan Anugrah. Nah, adapun untuk topik pembahasan kita pada kali ini, secara garis besar, pembahasan dalam presentasi ini meliputi 4 bagian utama. Yang pertama itu, apa itu intermittent fasting dan jenis-jenisnya. Kedua, apa manfaat klinis dan metaboliknya. Ketiga, bagaimana mekanisme biologisnya. Keempat, bagaimana relevansi IF dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Nah, adapun latar belakangnya itu, intermittent fasting ini mulai banyak dibahas karena yang pertama yaitu peningkatan kasus obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit metabolik. Yang kedua yaitu menurut penelitian Lu et al. 2025, diet IF ini dapat menurunkan berat badan, HbA1c, dan kolesterol. Ketiga, intermittent fasting muncul sebagai metode diet berbasis waktu, bukan hanya pembatasan kalori. Nah, untuk definisinya yaitu apa sih intermittent fasting itu? Nah, intermittent fasting itu pengaturan waktu antara fase makan dan puasa, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan stres oksidatif. Nah, jadi intermittent fasting itu sebenarnya adalah pengaturan waktu antara fase makan dan fase puasa. Di mana tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan stres oksidatif di dalam tubuh. Nah, jadi ketika kita berpuasa, tubuh akan memicu yang namanya metabolic switch, yaitu perubahan sumber energi dari glukosa menjadi lemak. Jadi singkatnya, intermittent fasting yaitu membantu tubuh mengatur metabolisme dengan cara beralih dari pembakaran gula ke pembakaran lemak. Nah, untuk pembahasan lebih jelasnya, saya akan serahkan ke materi pertama, kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini, pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis intermittent fasting, di mana yang pertama yaitu time restrained eating atau TRE, di mana pola ini menetapkan jadwal makan harian dalam periode tertentu tanpa membatasi jumlah kalori yang dikonsumsi. Salah satu contoh pola ini adalah 16 dibanding 8. Nah, di mana individu berpuasa selama 16 jam dan mengonsumsi makanan selama 8 jam setiap harinya. Metode Early Time Restricted Feeding ini eh, atau ETRF terbukti efektif dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki metabolisme glukosa melalui penyesuaian ritme sirkadian tubuh, di mana pola makan dengan jendela waktu terbatas seperti antara pukul 8 pagi hingga jam 2 siang tidak hanya membantu menurunkan kadar lemak tubuh tanpa mengurangi massa otot secara signifikan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan fungsi mitokondria dan kualitas tidur. Kemudian yang kedua ada alternate day fasting atau ADF, di mana metode ADF efektif dalam menurunkan berat badan, kadar kolesterol, LDL, trigliserida, serta meningkatkan sensitivitas insulin melalui peningkatan oksidasi lemak dan penurunan glukosa darah dibandingkan dengan diet rendah kalori konvensional. ADF ini memberikan hasil metabolik yang lebih signifikan. Namun, tantangan utama dari metode ini adalah rasa lapar berlebihan dan kesulitan mempertahankan pola puasa jangka panjang, sehingga diperlukan pendekatan yang disesuaikan agar tetap berkelanjutan dan aman bagi individu yang menerapkannya. Kemudian yang ketiga yaitu diet 5 dibanding
5:2, di mana pola makan 5:2 ini terbukti efektif dan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan metode lainnya. Dengan mengatur 2 hari puasa rendah kalori dan 5 hari makan normal. Pola ini dapat menurunkan berat badan, meningkatkan kadar adiponektin, serta memperbaiki profil lipid dan sensitivitas insulin. Selain itu, variasi diet ini dengan asupan protein dan serat yang cukup menunjukkan hasil metabolik yang lebih baik, menjadikannya strategi diet yang fleksibel dan potensial untuk mendukung kesehatan metabolik jangka panjang. Dan yang terakhir ada fasting mimicking diet atau FMD, di mana FMD sendiri ini merupakan pendekatan inovatif yang meniru efek biologis puasa dengan tetap memberikan asupan kalori rendah dalam jangka waktu singkat. Pola ini mampu mengaktifkan mekanisme seluler penting seperti antophagy dan penurunan aktivitas mTOR yang berperan dalam regenerasi sel dan pencegahan penyakit metabolik. Berdasarkan berbagai penelitian, FMD terbukti meningkatkan kadar keton, menurunkan IGF-1 serta mengurangi peradangan sistemik dan meningkatkan ekspresi gen anti penuaan dengan manfaat metabolik yang signifikan dan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan puasa ekstrim. FND menjadi pilihan yang menjanjikan bagi individu sehat eh, maupun kelompok rentan seperti pasien diabetes dan lansia. Kemudian, next, materi selanjutnya. Kemudian mekanisme biologis. Intermittent fasting mempengaruhi tubuh melalui serangkaian mekanisme biologis yang kompleks, terutama dalam perubahan sumber energi metabolic switch, regulasi hormon metabolik, serta penurunan stres oksidatif dan inflamasi. Adaptasi fisiologis ini menjelaskan IF memiliki efek positif sensitivitas insulin dan kesehatan metabolik secara keseluruhan. Nah, mekanisme biologis yang pertama yaitu metabolic switch atau pergeseran dari glukosa ke lemak, di mana selama fase puasa tubuh beradaptasi dengan beralih dari penggunaan glukosa menuju oksidasi lemak dan produksi badan keton sebagai sumber energi utama. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi metabolisme melalui eh, aktivitas AMPK dan peningkatan mitokondria biogenesis, tetapi juga memberikan efek antiinflamasi melalui peningkatan kadar B-hydroxybutyrate atau BHB. Nah, berdasarkan berbagai penelitian termasuk oleh Gabel et al. 2020 dan studi Metabolic Effect of Alternate Day Fasting 2022, puasa berselang terbukti mampu menurunkan kadar insulin puasa, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mengurangi lemak visceral tanpa kehilangan massa otot yang signifikan. Dengan demikian, mekanisme fisiologis yang terjadi selama puasa mendukung peningkatan metabolisme dan kesehatan metabolik secara menyeluruh. Nah, yang kemudian kedua, regulasi hormon insulin, leptin, dan grelin. Nah, di mana hormon insulin itu eh, penurunan kadar insulin selama periode puasa memungkinkan tubuh beralih dari pembakaran glukosa menuju pembakaran lemak melalui proses lipolisis. Nah, di mana studi klinis yang dilakukan oleh James Heath et al. 2022 menunjukkan bahwa penerapan time restored eating atau ETRF dengan jendela makan selama 10 jam per hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin serta menurunkan kadar glukosa darah puasa.
Kemudian hormon leptin. Nah, leptin merupakan hormon yang berperan penting dalam mengatur rasa kenyang dan keseimbangan metabolisme energi. Selama periode puasa, kadar leptin cenderung menurun, yang memicu peningkatan pemecahan lemak sebagai sumber energi. Namun, dalam jangka panjang, intermittent fasting justru dapat memperbaiki sensitivitas terhadap leptin. Adaptasi ini membuat tubuh lebih responsif terhadap sinyal hingga membantu mengurangi asupan kalori. Kemudian hormon ghrelin yang berperan dalam menimbulkan rasa lapar biasanya meningkat pada awal fase puasa, namun akan menurun setelah tubuh beradaptasi dalam beberapa minggu. Penelitian oleh Sutton et al. 2022 menunjukkan bahwa individu yang menjalankan puasa secara teratur mengalami penurunan kadar ghrelin basal serta peningkatan rasa kenyang setelah makan, yang turut membantu dalam pengendalian berat badan. Nah, kemudian penurunan stres oksidatif dan inflamasi, di mana intermittent fasting tidak hanya memberikan efek metabolik, tetapi juga terbukti melindungi tubuh dari stres oksidatif dan peradangan kronis yang lebih rendah. Yang keduanya merupakan komponen penting dalam perkembangan penyakit degeneratif. Studi yang dilakukan oleh Wilhelmi de Toledo et al. 2020 menemukan bahwa enzim antioksidan seperti glutathione peroxidase atau GPX dan superoxide dismutase atau SOD dapat bekerja lebih baik selama periode puasa. Tubuh dapat meningkatkan kapasitas antioksidannya secara keseluruhan dan mengurangi kadar radikal bebas melalui peningkatan aktivitas enzim ini. Nah, penggunaan fasting mimicking diet atau FMD dapat mengurangi kadar C-reactive protein atau CRP dan interleukin 6 atau IL-6 yang merupakan dua indikator utama peradangan sistemik. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ongo et al. 2024 menunjukkan bahwa FMD dapat menurunkan usia biologi hingga 2,5 tahun pada orang sehat dengan mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan metabolisme seluler. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai dampak kesehatan dan implikasi intermittent fasting. Yang pertama itu peningkatan sensitivitas insulin dan profil lipid. Yang kedua itu penurunan berat badan, HbA1c, kolesterol, dan trigliserida. Yang ketiga itu aman bila disesuaikan dengan kondisi klinis. Namun pula ini tidak disarankan bagi mereka yang memiliki riwayat hipoglikemia, masalah makan, atau penyakit kronis seperti gangguan ginjal. Oleh karena itu, penerapan intermittent fasting harus disesuaikan dengan kondisi metabolik setiap orang, durasi puasa, dan kebutuhannya. Secara keseluruhan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa puasa berkala dapat menjadi metode non-farmakologis yang efektif untuk meningkatkan kesehatan metabolik, mengurangi peradangan, dan menurunkan risiko diabetes tipe 2, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Slide selanjutnya. Kemudian penerapan intermittent fasting di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Indonesia Nutrition Association tahun 2023 menunjukkan sekitar 18% orang dewasa di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta telah mencoba menerapkan metode intermittent fasting. Metode 16:8 yaitu yang mengharuskan berpuasa selama 16 jam dan makan selama 8 jam, dan metode 5:2 yang mengharuskan berpuasa 2 hari setiap minggu adalah dua pola yang paling umum digunakan. Hal ini selaras dengan budaya puasa Ramadan karena puasa telah menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia, terutama bagi orang Muslim. Akibatnya, penerapan intermittent fasting selain menjadi metode diet, tetapi dianggap juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan nilai spiritual.
Karena sebagian orang Indonesia telah terbiasa mengalami perubahan pola makan dan metabolisme selama periode puasa, proses adaptasi terhadap intermittent fasting menjadi lebih mudah. Namun, tantangannya kurangnya edukasi gizi dan kepatuhan diet yang seringkali tidak sesuai dengan pedoman ilmiah. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang melakukan puasa dalam jangka waktu yang lama, tapi tetap mengonsumsi makanan yang mengandung banyak kalori yang mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan. Mungkin cukup sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penerapan intermittent fasting itu pada populasi di luar negeri. Nah, jadi intermittent fasting atau IF ini telah banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir, terutama baik secara global maupun di Indonesia. Nah, jadi bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa pola makan intermittent fasting ini tuh tidak hanya efektif untuk menurunkan berat badan, tetapi juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan metabolik dan juga pencegahan penyakit menular, di mana penelitian yang dilakukan oleh Lowe et al. Tahun 2020 dan juga Zhang et al. Tahun 2025 menunjukkan bahwa intermittent fasting ini tuh efektif terhadap penurunan berat badan, di mana pada penelitian ini itu menggunakan metode time restricting eating. Itu dalam penelitian ini peserta mengalami penurunan berat badan sebanyak 1-4 kg dalam periode intervensi selama 12 minggu. Yang dimana hasilnya itu menunjukkan bahwa intermittent fasting bisa menjadi alternatif diet yang efektif dan juga relatif mudah diterapkan dibandingkan dengan pembatasan kalori harian. Nah, selanjutnya yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Lu et al. Tahun 2025 dan juga Kim et al. Tahun 2022 yang menunjukkan bahwa intermittent fasting ini tuh dapat menurunkan kadar trigliserida di dalam tubuh dan juga dapat meningkatkan kolesterol baik. Selain itu, intermittent fasting juga memiliki efek antiinflamasi yang dapat menurunkan kadar sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 dan juga C-reaktif protein, yang dimana efek ini itu penting karena peradangan kronis sering menjadi pemicu berbagai penyakit metabolik dan juga kardiovaskular. Selain itu, penelitian yang dilakukan Lu et al. Tahun 2025 dan juga Kim et al. Tahun 2022 menunjukkan dan menegaskan bahwa intermittent fasting ini tuh berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan sensitivitas insulin dalam dan juga pengendalian kontrol gula darah yang dimana jika dilakukan dalam jangka panjang, hal ini itu dapat membantu menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Nah, jadi intermittent fasting ini tuh dapat memicu metabolic switch, yaitu peralihan dari penggunaan energi dari glukosa menjadi lemak sehingga kadar insulin dalam darahnya itu menurun dan sensitivitasnya meningkat. Nah, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Halafi et al. Tahun 2024 yang dimana menunjukkan bahwa intermittent fasting ini tuh memberikan efek terhadap fungsi hati dan penyakit metabolik, yang dimana hasil meta-analisisnya menunjukkan bahwa intermittent fasting mampu menurunkan kadar enzim di hati yaitu ALT dan AST serta memperbaiki resistensi insulin pada pasien dengan gangguan metabolik, termasuk penyakit hati berlemak non-alkoholik atau NAFLD. Nah, jadi secara keseluruhan studi ini tuh dapat memperkuat pandangan bahwa intermittent fasting ini tuh bukan hanya strategi penurunan berat badan, tetapi juga merupakan intervensi gaya hidup yang menyehatkan, yang dimana dapat berdampak positif pada glukosa darah, profil lipid, dan kesehatan organ seperti hati. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada penerapan dan juga analisis klinis di Indonesia. Nah, jadi intermittent fasting juga
telah banyak diterapkan di Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia ini tuh cenderung mudah beradaptasi pada pola makan ini karena konsepnya itu mirip dengan kebiasaan puasa yang sudah dikenal secara budaya dan juga agama, yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa intermittent fasting dengan metode 5:2 atau 5 hari makan normal dan 2 hari puasa dengan kalori rendah itu dapat menurunkan berat badan yang signifikan pada karyawan obesitas yang ada di Jakarta. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa intermittent fasting itu dapat diterapkan secara praktis di lingkungan kerja tanpa mengganggu aktivitas harian mereka. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa intermittent fasting itu dapat memperbaiki glukosa dan juga kadar lipid di dalam darah pada individu dengan kelebihan berat badan, di mana intermittent fasting itu berperan tidak hanya dalam penurunan berat badan, tetapi juga menjaga keseimbangan metabolik tubuh. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa penerapan intermittent fasting dapat menurunkan stres oksidatif atau kadar malondialdehyde atau MDA, yaitu penanda stres oksidatif dalam tubuh, yang dimana penurunan ini tuh dapat menunjukkan bahwa intermittent fasting berpotensi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan juga Sari pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa intermittent fasting dengan metode 16:8 atau 16 jam berpuasa dan 8 jam makan itu menunjukkan bahwa intermittent fasting itu dapat menurunkan indeks massa tubuh atau IMT dan juga lingkar pinggang yang signifikan bahkan dalam jangka waktu yang singkat. Jadi hasil-hasil penelitian ini tuh menegaskan bahwa intermittent fasting ini tuh efektif dan aman diterapkan di Indonesia, terutama jika dilakukan dengan edukasi gizi dan juga pengawasan tenaga kesehatan. Nah, dengan penyesuaian terhadap budaya dan juga pola makan lokal, intermittent fasting ini tuh berpotensi menjadi stres diet yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan metabolik masyarakat Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Nah, baik teman-teman, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi intermittent fasting. Nah, mengapa penting? Karena tidak semua orang itu akan mendapatkan hasil yang sama meskipun menjalani metode puasa yang sama. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu faktor usia. Nah, seiring bertambahnya umur, elastisitas metabolik tubuh kita itu juga ikut menurun. Nah, kalau pada usia muda, tubuh lebih cepat menyesuaikan diri saat kita puasa. Maka pada usia lanjut, proses adaptasinya cenderung lebih lambat. Contohnya itu seseorang berusia 20 tahun mungkin lebih cepat merasa bugar saat intermittent fasting dibandingkan dengan orang yang berusia 60 tahun yang membutuhkan waktu adaptasi lebih lama. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor jenis kelamin dan hormon. Nah, secara fisiologis, itu wanita itu cenderung lebih sensitif terhadap stres akibat puasa karena dipengaruhi oleh siklus hormonal. Nah, jadi tidak heran jika wanita itu lebih cepat merasa lelah atau pusing saat menjalani intermittent fasting ini, terutama pada fase-fase tertentu dalam siklus menstruasi. Nah,
Selanjutnya, untuk faktor yang selanjutnya itu ada pada aktivitas fisik. Nah, ketika kita aktif bergerak, metabolisme tubuh kita itu jadi lebih stabil. Nah, intermittent fasting ini akan jauh lebih efektif jika kita tetap berolahraga atau melakukan aktivitas fisik ringan, misalnya jalan pagi, yoga, maupun latihan beban ringan. Nah, ini akan membantu pembakaran lemak dan menjaga massa otot. Untuk faktor selanjutnya yaitu ada psikososial. Nah, stres dan motivasi ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang menjalani intermittent fasting. Misalnya, ketika seseorang itu sedang mengalami banyak tekanan pekerjaan, ia mungkin akan mudah menyerah dan kembali ke pola makan lamanya. Nah, sebaliknya jika kalau mendapati dukungan dari lingkungan sekitar itu semangatnya ini bisa meningkat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada budaya makan. Nah, di Indonesia itu kebiasaan makan malam atau kumpul keluarga di malam hari itu sering membuat jadwal puasa itu menjadi sulit diatur. Nah, begitu pula dengan makanan tradisional yang tinggi karbohidrat yang umum dikonsumsi. Ini bisa mempengaruhi hasil dari intermittent fasting ini. Jadi, keberhasilan intermittent fasting ini bukan hanya soal tidak makan, tapi bagaimana kita memahami tubuh kita sendiri dan lingkungan sekitar yang ikut membentuk keberhasilan tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada tantangan intermittent fasting di Indonesia. Sekarang kita eh, akan melihat beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi intermittent fasting ini khususnya di Indonesia. Untuk tantangan yang pertama yaitu adalah kepatuhan rendah atau adherence. Nah, banyak orang semangat di awal dalam menjalani intermittent fasting, tapi mulai menyerah di tengah jalan. Nah, contohnya itu minggu pertamanya itu lancar, tapi minggu keduanya itu mulai tergoda makanan di luar jadwal karena ajakan teman atau misalnya acara keluarga. Ini sangat umum terjadi di kalangan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya itu ada tantangan akan kurangnya edukasi gizi. Nah, banyak orang tahu puasa tapi tidak memahami bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi saat jendela makan. Nah, akibatnya mereka makan sembarangan atau malah defisit gizi. Padahal kunci dari keberhasilan intermittent fasting ini tuh bukan hanya sekedar pada waktu makan, tapi juga pada kualitas makanannya. Kemudian tantangan yang ketiganya itu ada risiko klinis pada kelompok tertentu. Nah, kelompok seperti ibu hamil, lansia, anak-anak, atau penderita penyakit kronis itu punya kondisi metabolik yang lebih sensitif. Nah, intermittent fasting ini tidak selalu cocok bagi mereka tanpa pemantauan medis. Eh, Nah, kalau dipaksakan itu justru bisa menimbulkan efek negatif. Untuk tantangan selanjutnya juga ada keterbatasan bukti lokal dan kebijakan nasional. Nah, Indonesia ini masih memiliki keterbatasan bukti ilmiah dan kebijakan nasional tentang intermittent fasting. Tidak seperti negara lain. Nah, kita belum punya pedoman resmi. Nah, ini yang membuat intermittent fasting ini lebih sulit diterapkan secara luas. Nah, dengan memahami tantangan-tantangan ini, kita bisa lebih realistis dalam menerapkan intermittent fasting. Bukan sekedar ikut tren, tapi benar-benar memahami kondisi pada masyarakat kita. Slide selanjutnya. Nah, setelah membahas dari tantangan, eh, sekarang sudah masuk ke dalam materi peluang intermittent fasting di Indonesia. Nah, ada beberapa peluang intermittent fasting di Indonesia. Salah satunya yaitu yang pertama, budaya puasa yang kuat. Nah, Indonesia ini memiliki budaya puasa yang sangat kuat, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Nah, jadi masyarakat kita itu sudah familiar dengan konsep menahan makan dan minum dalam periode tertentu. Misalnya pada saat bulan Ramadan. Nah, ini menjadi modal besar untuk
memperkenalkan intermittent fasting ini dengan cara yang lebih mudah dipahami. Nah, untuk yang kedua yaitu ada peningkatan tren gaya hidup sehat. Banyak masyarakat, khususnya anak muda, mulai sadar pentingnya menjaga pola hidup. Olahraga rutin, diet seimbang, dan kontrol berat badan kini menjadi gaya hidup baru. Nah, intermittent fasting ini itu bisa menjadi bagian dari tren tersebut. Kemudian selanjutnya ada dukungan teknologi digital. Nah, sekarang itu banyak aplikasi dan platform kesehatan yang bisa membantu kita memantau jadwal puasa, asupan kalori, dan edukasi gizi. Nah, ini itu membuat intermittent fasting mudah dilakukan bahkan dari rumah saja. Selanjutnya ada integrasi dengan layanan kesehatan primer. Intermittent fasting ini dapat menjadi bagian dari promosi kesehatan di puskesmas, rumah sakit, atau praktik dokter umum. Nah, tenaga kesehatan itu bisa memberikan edukasi, pemantauan, dan intervensi yang lebih aman. Untuk yang terakhir, ada potensi ekonomi dan inovasi gizi lokal. Nah, penerapan intervensi fasting ini bisa dikombinasikan dengan pengembangan produk makanan sehat lokal. Misalnya, snack sehat berbasis umbi, buah lokal, atau sumber protein nabati. Nah, ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Jadi meskipun ada tantangan, peluang di intermittent fasting di Indonesia itu sangat besar. Dengan pendekatannya tepat, baik dari sisi edukasi, teknologi, maupun kebijakan, intermittent fasting ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat kita. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan yang telah dipaparkan. Nah, di sini sebagai kesimpulan, jadi intermittent fasting ini merupakan strategi diet berbasis waktu yang efektif dan potensial untuk diterapkan di Indonesia. Jenis-jenisnya meliputi time restrict eating 16:8, diet 5:2, dan alternate day fasting ADF jika dilakukan dengan edukasi gizi yang tepat, pengawasan klinis, dan dukungan kebijakan. IF dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam menurunkan risiko obesitas dan juga penyakit metabolik pada masyarakat Indonesia. Nah, baiklah, mungkin itu saja presentasi kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.